Selamat sore, bertemu kembali pada mata kuliah Ekowisata bagi mahasiswa semester 2 program studi Magister Sains Pertanian. Pada perkuliahan minggu kelima ini, kita akan membahas modul 3 dengan topik ekowisata dan kaitannya dengan tipe-tipe pariwisata lainnya. Modul ini memperkenalkan beberapa tipe pariwisata dan kaitannya dengan ekowisata dalam rangka kita memposisikan ekowisata dalam praktik-praktik beberapa tipe pariwisata lainnya. Secara keseluruhan, modul ini dibahas dalam satu kali pertemuan pada minggu kelima ini. Setelah pembelajaran modul ini, mahasiswa hendaknya mampu untuk mengenali dan mendiskusikan tipe-tipe pariwisata yang ada dan memposisikan ekowisata dalam kaitannya dengan tipe-tipe pariwisata lainnya. Ini menyangkut persamaan, irisan, dan perbedaan yang mendasar. Diskusi dalam pembelajaran modul ini hanya membahas satu materi, yaitu posisi atau keterkaitan ekowisata dengan tipe-tipe pariwisata lainnya. Ya, kita langsung membahas materi pokok, posisi dan keterkaitan ekowisata dengan tipe-tipe pariwisata lainnya. Kita sering mengenal dan mendengar beragam istilah tipe-tipe pariwisata seperti pariwisata alam atau pariwisata berbasis alam, pariwisata berpetualangan atau adventure tourism, pariwisata alternatif, kemudian trekking, ya, pariwisata berbasis masyarakat, termasuk di dalamnya juga desa wisata, pariwisata berkelanjutan, sustainable tourism, pariwisata 3S, ini pariwisata terkait dengan sea, sand, and sun, yang biasanya dikaitkan dengan pariwisata bahari, ya, dan beberapa istilah lainnya. Istilah-istilah ini ya, seringkali digunakan secara serupa dengan ekowisata yang membuat kebingungan dalam semantik studi lapangan tentang pariwisata. Pada kenyataannya memang istilah-istilah ini tentu tidak sepenuhnya memenuhi kategori ekowisata. Nah, yang perlu kita pelajari lebih mendalam. Pada saat bersamaan, kita juga akan membedakan ekowisata dengan pariwisata massal yang memang ini adalah suatu hal yang bertolak belakang, di mana ekowisata ini muncul sebagai koreksi terhadap pariwisata massal yang menjadi kecenderungan saat ini. Nah, bagaimana posisi dan keterkaitan ekowisata dengan berbagai istilah pariwisata tersebut? Nah, pada saat kita membedah posisi dan keterkaitan ekowisata dengan istilah tipe-tipe pariwisata lainnya, ini secara terukur kita harus berpedoman pada konsep dan prinsip ekowisata yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Pertama, kita akan memposisikan ekowisata dan pariwisata berbasis alam. Pada awalnya, ekowisata ini tidak dapat dibedakan dari pariwisata berbasis alam, pariwisata berorientasi alam, atau pariwisata alam. Hal ini dikarenakan ekowisata dan pariwisata berbasis alam ini sama-sama membawa nama alam sebagai core
atraktornya atau daya tarik utamanya. Namun demikian jelas bahwa tidak semua pariwisata berbasis alam itu dapat dikategorikan sebagai ekowisata. Dan yang jelas ekowisata pasti dia merupakan pariwisata berbasis alam. Oleh karena itu, ekowisata ini adalah bagian dari pariwisata alam. Tapi ingat bahwa tidak semua pariwisata alam termasuk kategori ekowisata. Perbedaan antara ekowisata dan pariwisata berbasis alam terletak pada kepatuhan pada serangkaian nilai keberlanjutan tertentu yang sudah kita bahas dalam prinsip-prinsip ekowisata. Pariwisata berbasis alam merupakan perjalanan yang melibatkan pemanfaatan sumber daya alam suatu daerah tujuan wisata. Tidak semuanya memenuhi nilai keberlanjutan atau memenuhi prinsip ekowisata. Misalnya orang berkunjung ke suatu daya tarik wisata alam yang tujuannya hanya untuk menikmati keindahan alam, tetapi tidak melakukan sesuatu yang memenuhi serangkaian nilai keberlanjutan. Misalnya memberi kontribusi terhadap konservasi, di situ ada unsur edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, kesadaran wisatawan terhadap lingkungan, dan juga mungkin tidak ada interaksi antara wisatawan dengan masyarakat tuan rumah, sehingga tidak ada pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan juga manfaat ekonomi. Jadi jelas bahwa ekowisata dan pariwisata berbasis alam ini adalah tidak sama. Berikutnya adalah ekowisata dan pariwisata petualangan atau adventure tourism. Nah ini juga sama, jadi ekowisata seringkali, apakah ekowisata itu sama dengan pariwisata petualangan? Bisa sama, bisa tidak, ya, tergantung pada unsur-unsurnya. Ya. Tapi yang paling mendasar adalah perbedaan ekowisata dengan wisata petualangan ini terletak pada 3 faktor. Ya. Pertama adalah elemen risiko. Pada wisata petualangan, ini elemen risiko lebih tinggi daripada ekowisata. Jadi pada aktivitas wisata petualangan ini melibatkan elemen risiko. Risiko di sini adalah risiko keselamatan wisatawan. Karena wisata petualangan ini kita kenal seringkali istilahnya adalah uji adrenalin. Itu di sini sangat unsur risikonya sangat tinggi. Yang kedua yang membedakan itu adalah tingkat aktivitas fisik. Pada petualangan ini tingkat aktivitas fisik sangat tinggi, ya, karena di situ akan melibatkan atraksi wisata yang menantang. Oleh karena itu umumnya wisata petualangan ini dilakukan oleh usia yang relatif muda, ya, karena membutuhkan aktivitas fisik yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan keterampilan khusus. Nah, pada petualangan ini membutuhkan keterampilan khusus daripada ekowisata, misalnya petualangan arum jeram, petualangan misalnya di dalam hutan, ya, atau petualangan di bawah laut. Namun antara ekowisata dan petualangan ini ada irisan. Bisa jadi aktivitas petualangan ini juga nanti melibatkan unsur-unsur pertemuan dengan masyarakat, memberi kontribusi terhadap perekonomian masyarakat,
juga berkontribusi terhadap konservasi, juga ada program berkaitan dengan edukasi lingkungan, ya, itu. Nah, jadi dia beririsan. Kuncinya adalah intinya dia tidak sama, tapi dia ada irisannya. Berikutnya adalah antara trekking, ya, ekowisata dan petualangan dan pariwisata budaya. Trekking ini adalah bentuk kegiatan wisata yang biasanya dikaitkan dengan tempat-tempat pegunungan. Nah, wisata trekking biasanya memerlukan beberapa kombinasi aktivitas seperti misalnya hiking jarak jauh. Seringkali juga ada kunjungan ke desa-desa, ya, kemudian ada pengalaman petualangan, misalnya menyeberangi sungai, ya, atau apresiasi alam dan pemandangan alam. Oleh karena itu, trekking dapat digambarkan sebagai campuran yang menggabungkan antara elemen-elemen wisata budaya karena ada perjumpaan dengan dengan desa-desa misalnya di tempat trekking dan berbaur dengan masyarakat setempat. Juga bisa melibatkan prinsip-prinsip ekowisata dan juga ada unsur wisata petualangannya. Nah, oleh karena itu, trekking ini irisan dari ekowisata, pariwisata budaya, dan pariwisata petualangan. Yang jelas, trekking tidak persis sama dengan ekowisata. Berikutnya adalah posisi antara ekowisata dan pariwisata 3S atau pariwisata bahari. Ini jelas berbeda antara ekowisata dengan pariwisata 3S. Pariwisata 3S ini jelas cocok dalam kategori pariwisata berbasis alam, ya, dia termasuk wisata alam. Namun, mengingat afiliasinya sering dikaitkan dengan pariwisata massal, dan penekanannya pada hedonisme, arti penekanannya pada aspek-aspek kesenangan, maka pariwisata 3S ini jarang ditautkan dengan ekowisata. Nah, yang disebut dengan pariwisata massal ini adalah pariwisata dalam skala besar, dalam bentuk grup, dan penekanannya pada aspek kesenangan atau hedonisme. Namun demikian, ada beberapa kelompok besar dari kegiatan pariwisata bahari atau 3S ini yang sesuai dengan ekowisata. Misalnya aktivitas diving, scuba diving, snorkeling, ya, sambil mengamati alam bawah laut, tapi di situ ada unsur pembelajarannya, ya, nanti juga ada keterkaitan dengan aspek-aspek meminimalkan dampak, ya. Begitu juga misalnya wisata kapal selam, ya, submarin, pengamatan paus, pengamatan lumba-lumba, dan pengamatan biota lautnya yang di sini kental pada aspek konservasi dan edukasinya. Nah, beberapa kegiatan wisata bahari ini selaras dengan ekowisata. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut umumnya terkait dengan liburan berorientasi 3S, ya, yang satu kelompok ini, namun dapat sepenuhnya konsisten dengan definisi ekowisata yang diterima secara luas jika mereka berfokus pada pengamatan lingkungan laut dan dilakukan secara berkelanjutan, artinya secara ramah lingkungan. Nah, sekarang kita bisa membedakan ekowisata dengan pariwisata bahari secara keseluruhan. Berikutnya adalah kaitan ekowisata, pariwisata alternatif, dan pariwisata massal. Nah, ekowisata ini adalah salah satu bentuk daripada pariwisata alternatif. Apa itu pariwisata alternatif?
pariwisata alternatif ini adalah pariwisata alternatif dari pariwisata massal. Oleh karena itu, dia tidak ada irisan ya pariwisata massal ini dengan pariwisata alternatif. Dia adalah sesuatu yang berbeda. Nah, pariwisata alternatif adalah bentuk pariwisata yang konsisten dengan nilai alam, sosial, dan masyarakat, dan yang memungkinkan baik tuan rumah maupun turis menikmati interaksi serta pengalaman yang positif dan bermanfaat. Sedangkan pariwisata massal ini cenderung sekali lagi dia bersifat hanya berfokus kepada kesenangan turis semata. Oleh karena itu, ekowisata dapat diasumsikan menjadi salah satu bentuk wisata alternatif yang berbeda dengan pariwisata massal. Nah, pariwisata alternatif ini terpisah dari pariwisata massal yang bersifat hedonis ya, dan berskala besar. Nah, ini beberapa fitur dari wisata alternatif, di mana di dalamnya termasuk ekowisata, yaitu ada upaya pelestarian atau perlindungan peningkatan kualitas sumber daya yang fundamental bagi pariwisata itu sendiri, ada pembinaan dan promosi aktif pembangunan dalam kaitannya dengan tambahan atraksi dan infrastruktur, dengan berbahan lokal tertentu yang dikembangkan dengan cara melengkapi fitur atau atribut lokal. Di situ ada dukungan infrastruktur memang, tapi dalam rangka pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kondisi ekonomi lokal, namun tidak melebihi daya dukung lingkungan alam atau batas lingkungan sosial. Nah, pariwisata alternatif ini juga merupakan pariwisata yang meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan. Ya. Nah, sebuah penekanan pada tidak hanya keberlanjutan ekologis, tetapi juga keberlanjutan budaya. Artinya pariwisata alternatif ini adalah pariwisata yang tidak merusak budaya masyarakat tuan rumah, mendorong rasa hormat terhadap realita budaya yang dialami oleh wisatawan melalui pendidikan dan mengorganisir perjumpaan, artinya interaksi dengan masyarakat setempat. Nah, di sini ada hubungan ya, memang ada hubungan antara pariwisata massal dengan ekowisata, tapi dia adalah sesuatu hal yang terpisah. Nah, beberapa teori menyebutkan bahwa ekowisata ya yang diselenggarakan saat ini tidak ada jaminan dia akan berkembang menjadi pariwisata massal. Artinya pada saat ekowisata ini sudah maju, mendapatkan apresiasi dan kunjungan dari wisatawan, dia bisa tergiur menjadi pariwisata massal, ya tumbuh menjadi wisata massal. Namun pariwisata massal ini juga bisa mensuplai pasar untuk ekowisata. Ya, oleh karena itu, memang harus dibuat garis pemisah antara ekowisata dengan pariwisata massal, tapi tidak bisa dipisahkan sesungguhnya. Karena pariwisata massal ini juga sangat berkontribusi terhadap mensuplai pasar bagi ekowisata. Kemudian ekowisata dan pariwisata berkelanjutan. Yang jelas bahwa ekowisata pasti dia merupakan pariwisata berkelanjutan. Apa yang dimaksud dengan pariwisata berkelanjutan? Nah, mengacu kepada pembangunan berkelanjutan yang dicetuskan oleh WCID tahun 1987 yang terkenal dengan Our Common Future, yang pertama kali mencetuskan definisi pembangunan berkelanjutan. Nah, dari definisi pembangunan berkelanjutan ini, WTO, Organisasi Pariwisata Dunia, mendefinisikan pariwisata berkelanjutan sebagai pariwisata yang mengarah pada pengelolaan semua sumber daya sedemikian rupa sehingga kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetika dapat dipenuhi dengan tetap menjaga integritas budaya, proses ekologi esensial, ya, dan keanekaragaman hayati serta sistem pendukung kehidupan.
Nah, sebagaimana namanya, pariwisata berkelanjutan masih secara luas dipahami sebagai pariwisata yang tidak mengancam integritas ekonomi, sosial, budaya atau lingkungan dari daerah tujuan wisata dalam jangka panjang. Pariwisata berkelanjutan ini akan berfokus pada 3 bidang. Ya, yang pertama, kualitas pengalaman yang berharga, artinya pengalaman yang bermakna bagi pengunjung, dan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat tuan rumah melalui identitas budaya, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas lingkungan. Yang kedua, ada kesinambungan, ada keberlanjutan eksploitasi dilakukan pada tingkat optimum yang memungkinkan pelestarian dan regenerasi sumber daya alam. Jadi ada kesinambungan dalam pemanfaatan sumber daya untuk tujuan pariwisata. Kemudian ada keseimbangan antara kebutuhan industri pariwisata, perlindungan lingkungan, dan masyarakat lokal dengan pembagian manfaat yang adil ya, atau yang merata di antara pemangku kepentingan. Oleh karena itu, ekowisata dapat dimasukkan dalam salah satu jenis pariwisata berkelanjutan. Yang berikutnya adalah pariwisata dan ekowisata dan pariwisata berbasis masyarakat. Nah, pariwisata berbasis masyarakat ini telah diakui sebagai bentuk lain dari pariwisata alternatif. Ya, jadi pariwisata berbasis masyarakat ini terjadi ketika keputusan tentang kegiatan pariwisata tersebut dan pengembangannya didorong atau diinisiasi oleh masyarakat tuan rumah atau komunitas tuan rumah. Biasanya melibatkan beberapa bentuk pertukaran budaya di mana wisatawan bertemu dengan masyarakat setempat dan menyaksikan aspek gaya hidup mereka, masyarakat tuan rumah ini. Nah, pariwisata berbasis masyarakat ini dapat menghasilkan rasa bangga ya, pada penduduk setempat dan juga menghasilkan dana yang dapat digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan aset budaya melalui pelestarian budaya, ya, meliputi misalnya pelestarian benda-benda arkeologi, situs bersejarah, dan produksi kerajinan tradisional. Nah, berdasarkan konsep ini, pariwisata berbasis masyarakat adalah cara ekowisata beroperasi. Namun, ya, tidak semua pariwisata berbasis masyarakat dapat digolongkan sebagai ekowisata karena tidak semua pariwisata berbasis masyarakat ya berbasis masyarakat ini bertumpu kepada alam atau konservasi dan pendidikan. Nah, tujuan ekowisata berbasis masyarakat ini sangat tergantung pada isu, ya, juga masalah dan kebutuhan masyarakat. Namun secara umum, ya, ia berfungsi sebagai alat untuk konservasi dan pada saat yang sama sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Nah, hal ini juga berfungsi sebagai alat untuk menyatukan masyarakat untuk berkonsultasi, berdiskusi, dan bekerja sama dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Nah, lebih lanjut, pariwisata berbasis masyarakat ini ya, memberikan kesempatan ya, bagi pertukaran pengetahuan dan budaya antara wisatawan dan masyarakat, serta memberikan penghasilan tambahan bagi setiap anggota masyarakat untuk pengembangan masyarakat lebih lanjut. Itu. Berikutnya adalah ekowisata dan desa wisata. Nah, prinsip desa wisata ini identik dengan ekowisata dan pariwisata alternatif. Ya. Namun dalam prakteknya banyak desa wisata ya, yang memang beroperasi sebagai ekowisata dan sebaliknya banyak pula ekowisata berbasis desa wisata.
Namun kembali lagi tidak semua desa wisata dapat dikatakan ekowisata, terutama terletak pada daya tarik inti bagi turis. Nah, dapat digambarkan bahwa desa wisata adalah bagian dari ekowisata, dan ekowisata juga dapat menjadi bagian dari desa wisata. Nah, apa sebenarnya desa wisata itu? Desa wisata menunjukkan wisatawan mengunjungi desa dan tinggal di desa atau di dekat desa. Jadi desa tidak semata-mata menjadi tempat orang berkunjung. Nah, kasus desa wisata yang berhasil telah menunjukkan bahwa desa harus memiliki fitur khusus untuk menarik pengunjung. Hal ini juga terkait dengan perilaku wisatawan yang tinggal di sebuah desa dan menjelajahi daerah sekitarnya. Nah, ciri khas dari wisata semacam ini adalah bahwa pengunjung atau turis itu menjadi bagian dari desa untuk masa tinggalnya selama liburan. Nah, pengunjung biasanya tidak mengharapkan jenis akomodasi atau makanan khusus sebagaimana yang terbiasa mereka tempati atau mereka konsumsi di tempat asalnya. Jadi dengan kata lain, mereka mengandalkan akomodasi dan makanan-makanan lokal yang tersedia di desa. Nah, karena wisatawan tinggal pada akomodasi lokal yang tersedia, ya, mungkin dengan sedikit modifikasi dalam beberapa kasus, terutama aspek sanitasinya, maka akomodasi tidak memerlukan investasi besar dalam pengembangan desa wisata. Nah, misalnya sebuah rumah penduduk dapat berfungsi sebagai akomodasi bagi pengunjung. Oleh karena itu, desa bisa melayani pengunjung bahkan dengan keterampilan kewirausahaan yang minimum. Nah, kesempatan tersebut memungkinkan pengunjung untuk membenamkan diri dalam lingkungan sosial budaya lokal yang lebih intensif dengan mereka tinggal di rumah-rumah penduduk. Nah, terakhir adalah ekowisata dan pariwisata secara umum. Jadi Wilson ini mengemukakan bahwa beberapa pariwisata lainnya, misalnya ada pariwisata bertanggung jawab, pariwisata luar ruangan, outdoor ya, pariwisata komunitas, pariwisata pertanian, dan pariwisata alam liar. Itu. Nah, ekowisata ini adalah bagian dari wisata alam, dan itu adalah di antara jenis pariwisata yang berkelanjutan. Bisa disebut juga pariwisata yang bertanggung jawab, dan juga pariwisata alternatif. Dalam hal atraksi dan kegiatan, ekowisata mungkin bersinggungan dengan pariwisata komunitas. Jadi ekowisata ini dia merupakan bagian dari pariwisata berkelanjutan, pariwisata bertanggung jawab, dan pariwisata alternatif. Dia juga menjadi bagian dari wisata alam, pariwisata alam, dan juga beririsan dengan pariwisata luar ruangan, outdoor. Dia juga beririsan dengan pariwisata komunitas, ya, beririsan dengan pariwisata petualangan, ya, juga beririsan dengan pariwisata alam liar, ya, juga dapat beririsan dengan pariwisata pertanian, dan juga beririsan dengan pariwisata budaya. Itu. Artinya tidak semua ekowisata sama dengan pariwisata luar ruangan, tidak sama seluruhnya dengan pariwisata komunitas atau pariwisata berbasis masyarakat. Begitu juga dengan pariwisata alam liar, pariwisata petualangan, pariwisata pertanian, dan pariwisata budaya. Nah, dengan materi perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dapat memposisikan ekowisata dengan tipe-tipe pariwisata lainnya. Intinya adalah membedakan ekowisata dengan tipe-tipe pariwisata lainnya terletak pada konsep dan prinsip-prinsip ekowisata itu sendiri yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya. Baik, demikianlah materi perkuliahan keseluruhan modul 3 ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang posisi ekowisata, dan diharapkan modul ini bisa dipelajari lebih intensif. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.